Haram, tak boleh kita menginjak kubur. Jangankan menginjak kubur, duduk di kuburan saja tak boleh, haram hukumnya. Hadis dalam Sahih Muslim. Kita merasakan kita banyak dosa Orang tua. Sekarang kita berdoa kita agar dosa kita diampunkan Allah. Jadi yang ditanya, lai kau diampuni kesalahan kita oleh Allah Ta'ala. Kau ambo jawab kau hadis kau kamu baca besok, tapi kini buat baca. Imam Baihaqi dari Muhammad ibni Nu'man mursalan, man zara qabra abawaihi, siapa yang menziarahi kubur ibu bapaknya, au ahadihima, atau salah satu keduanya, fi kulli jum'atin, pada hari Jumat, ghafara lahu wa kataba barra, diampuni dosa baginya orang dan dituliskan baginya orang itu orang yang baik. Berarti kalau begitu diampuni berarti kesalahan kita. Jadi pengabdian kita kepada ibu bapa sampai itu. Tapi ketika ayah sudah meninggal dunia, tak bisa kita minta maaf. Macam mana caranya? Ziarahi aja kuburnya, banyak-banyak berdoa untuknya. Langsung dapat jawaban kita. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana summa yakunul mayt fi qabrihi idza dzarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Ini beda lagi. Orang-orang yang saling berziarah di dalam kubur itu orang-orang yang berjumpa dia di dunia. Jadi ziarah kubur ini suatu perkara yang dianjurkan, disunnahkan karena Nabi SAW melakukan ziarah kubur. Silakan. Pak Sumsis. Betul. Iya, dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Bukhari, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi ketika berjalan di pemakaman umum, ada dua kuburan yang sedang minta tolong. Satu kubur ini, satu kubur ini di sana. Sahabat dengan Nabi, mabaluhum ya Rasulullah, kenapa dua kubur itu ya Rasulullah? Kuat menangis, memang minta tolong. Siapa ni tak takut? Sahabat takut. Awak jangan itu lah mengerisi aja somak tengah malam di kuburan lari juga nah. Awak kami masih ingat dulu pergi mengaji lah ta. Antum mengerisi nya dah antum. Mengerisi. Entahlah tengok je di kamus mengerisi. Awak berjalan je kawan elok-elok. Berbunyi je samak tu nya, samak dekat kuburan tu, tu kancang lari tu, kancang lari gitu. Apalagi kok suara yang keluar. Gitu lah. Dua kuburan itu, sahabatlah ketakutan. Mabaluhum ya Rasulullah, kenapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innahuma yu'adziban, dia sedang diazab. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, yang tutu diazab la yastatiruna fi baulih, indak bersih istinjaknya, dah buang air keteknya. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Yang cik tu kecek Nabi, wa yamshi bin namimah, yang cik tu nya selalu pai madu domba orang, pai ke siko nyantar japik tu. Jadi tak bisa menolongnya ya Rasulullah. Lain. Diambillah pelepah kurma oleh Nabi, dipatahkan, kasaral juda nisfain. Nisfain tu mempatah dua. Cik ditanam di siko dek Nabi, cik ditanam di siko. Apa tanya sahabat? Lima sana'ta ya Rasulullah. Kenapa engkau menanam ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? La'alla yukhaffiful azaba ma lam yaybisaha. Ini meringankan azab kubur selagi dia tidak kering. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Selagi basah pelepah ke, membantu kainnya tarikh, membantu. Kecek Imam Nawawi, apalah hubungan pelepah dengan orang yang meninggal dunia? Ada hubungan tak? Sedun sana? Tak. Satu jemaah di Baitul Muktamar? Tak. Satu warga? Tak. Se-RT? Tak. Sesuku? Tak. Sedun sana? Tak. Tapi pelepah kurma bisa menolong. Apalagi awak se-RT, sejamaah, setetangga, lebih lagi bisa menolong. Itu dia dalil. Maka malam yaibisaha, selagi dia masih basah, itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang kita menabur bunga di atas kuburan. Bunga yang ditebar tadi kan masih ancak, masih basah.
Tak ada awak menengok bunga yang lah kerisiuk yang lah apa ada, pasti bunga basah. Selagi bunga tu basah, tasbih dia ke bawah terus. Untuk apa? Untuk orang yang meninggal dunia. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Suruhnya Wahabi tu berfikir langku agak sejanak gitu. Makanya utak tu jangan pendek ya. Pelepah kurma saja bisa menolong. Apalagi dun sanak jemaah kah? Apa-apa datang ke rumah kawan, ada di antara kita meninggal dunia, datang kita berdoa, tak sampai. Oh, pelepah kurma saja sampai tasbihnya ke bawah. Tak ada hubungan sama sekali. Awak sama-sama hidup saudara ini. Sampai lagi. Hadis tu sahih tu. Nak kemana hadis tadi dibuang? Kemana hadis itu dicampakkan kalau memang doa orang yang hidup tak sampai kepada orang yang meninggal dunia? Sampai. Maka itu disunnahkan kita menanam yang basah, yang tumbuh. Ini ada juga sebagian saya perhatikan di beberapa tempat, termasuk di daerah sini juga saya tengok kayu mati yang ditanam. Mengapa kayu mati itu ditanam? Mengapa kayu mati itu ditanam? Ada kayu mati tu langsung dibuatkan, diukir tu dibuatkan, dibuat tanda. Ya kalau untuk sekadar untuk tanda saya tak apa-apa, tapi jangan itu kalau untuk tanda, ancak yang tumbuh. Makanya di kuburan-kuburan lama di kampung-kampung kita banyak tumbuh sungkai, banyak tumbuh puding, ada bagai kayu apa nama bagai. Itu luar biasa. Pai papa ibu-ibu ke Turki, ke Istanbul, turun di bandara, sabuikan ke orang gaib tadi, bawa saya ke masjidnya Imam Aba Ayub, tak jauh dari bandara. Dia bawa ke masjid, ada masjid besar megah, di dalamnya ada kuburan sahabat Nabi namanya Abi Ayub Al-Ansari. Di tengah-tengah kuburan tadi ada pohon kayu besar dalam masjid itu. Pohon kayunya lebih besar daripada ini lagi. Pohon kayu tadi pas di tengah-tengah kuburan. Ada yang mengatakan bahawa daripada akarnya tadi itu sampai daripada jantungnya sahabat Nabi Aba Ayub Al-Ansari. Imam Nawawi macam tu juga, sempat dibom oleh Wahabi 3 tahun yang lalu, tapi terbuka saja dia, tak mati kayunya. Jadi dibiarkan. Kalau ada yang tumbuhan seperti itu jangan dicabut, jangan dibuang, karena itu memberi manfaat kepada mayit. Gitu dia. Tapi yang hidup ditanam, yang basah, jangan yang kering. Aku yang kering ditanam, apa manfaatnya? Tak ada manfaat. Itu dia dalilnya Pak. Menanam, menebar bunga tadi selagi dia basah memberi manfaat itu. Ada yang dibaca itu ketika itu. Saqallahu sarahu wa baradallahu wa ja'al jannata maswahu. Saqallahu sarahu wa baradallahu, Allah sejukkan, Allah dinginkan, wa ja'al jannata maswahu, dan Allah jadikan surga tempat bagian untuknya. Itu dia. Ada yang dibaca. Ada yang lain? Silakan Pak Zumi. Kita pun tidak tahu apa alasannya, karena di sini disebutkan daripada mulaikah, ya, ketika berjumpa dengan Aisyah yang balik daripada kubur, ditanya, Ummul Mukminin, kenapa, dari mana engkau? Aku dari menziarahi kubur saudaraku Abdul Rahman. Dikatakan, bukannya Rasulullah melarang perempuan ziarah kubur? Qalat, kata Sayyidah Aisyah, na'am, iya, tapi thumma umira biha, tapi aku diperintahkan untuk menziarahinya. Jadi di menziarahinya, kalau kita lihat daripada masalah hadis ini, bahwa Sayyidah Aisyah min afqahin fuqaha minan nisa, daripada ahli fikih sahabat dari golongan perempuan. Dalam arti kata, Sayyidah Aisyah ini orang alim, perempuan yang berilmu, perempuan yang alim, perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dia akan bisa menjaga dirinya ketika dia pergi berziarah. Jadi kalau perempuan tadi dia bisa meyakinkan dirinya aman ketika berziarah kubur, tidak apa-apa. Tapi kalau tiba di situ mulai lo bangkitnya beko, mulai lo kesurupannya beko balik, itu tu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau perempuan tadi bisa katanya, dia kuat untuk ziarah ke makam suaminya, silakan saja. Ke makam anaknya, silakan saja, tidak apa-apa, dibolehkan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah menziarahi kubur adiknya. Karena Sayyidah Aisyah ni
perempuan alim, perempuan yang ahli fuqaha, ahli fikih dari golongan perempuan itu Sayyidah Aisyah. Tidak ada yang menandinginya. Tak ada menandingi Sayyidah Aisyah. Hadis tentang batalnya wuduk itu riwayat Sayyidah Aisyah. Hadis tentang cara salat Nabi Sayyidah Aisyah. Hadis 3.000 lebih hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ini bukan perempuan-perempuan biasa, enggak. Beliau adalah fuqahaun nisa, ahli fikih dari golongan perempuan, itulah Sayyidah Aisyah. Salam, silakan. Baik, tentang permintaan dikuburkan di mana, itu suatu perkara yang tidak wajib untuk kita lakukan. Enggak wajib untuk kita lakukan. Umpama dan di Pekanbaru ajalah dan dibawa ke Jakarta, atau di Jakarta ajalah dan dibawa di Pekanbaru. Tiba-tiba awak meninggal di Pekanbaru, harus kita bawa ke Jakarta? Enggak. Atau meninggal di Jakarta, harus kita bawa di Pekanbaru? Enggak. Dan harus di situ pula? Enggak. Jadi tidak harus sesuai dengan permintaan itu, tidak harus. Enggak. Kalau permintaan tu logik, okey lah. Kalau nak logik macam mana? Dan kalau mati dan kuburan di samping kuburan Nabi, apa cara itu? Tak wajib. Tak. Jadi nak kita bawa ke mana, nak kita bawa ke mana, tidak wajib orang hidup untuk melaksanakan untuk orang yang mati. Jadi tidak ada hukum ta'liq wajib di sana, tidak. Wasiat itu, pesan itu ya boleh saja, tapi tidak mesti harus dilakukan, begitu dia. Bi ayyi ardin tamut, apalagi tentang kematian ini, satu pun manusia tidak mengetahui di mana dia meninggal dunia. Tak tahunya di mananya meninggal dunia. Apa ko rencana apa ko nyo kalau bisanya meninggal di Pekanbaru lah. Lanyo siapkan tompeknya, lanyo gali kuburannya, lanyo tandai, lanyo agi nama dia apa tadi. Dia di Pekanbaru dan di Pekanbaru kan. Tiba sakit parah apa ko? Sakit parah apa ko memang kau meninggal dunia apa ko leh? Memang kau meninggal dunia. Tiba-tiba apa ko nak sadar. Nak sadar anggapan anak apa ko sudah mulai kritis sakitnya dan butuh pertolongan yang serius. Dibawa dia anak ke Singapura. Tiba di Singapura masuk rumah sakit lah mati pak tadi. Dicoba pengurusan tambah susah, lama. Akhirnya kata keluarga yang Singapura, siko salah kuburan lainnya. Akhirnya kuburan di situ. Berarti itulah tampek yang elok untuknya. Jadi tidak harus kita memenuhi daripada keinginan sahibul mayit, tidak harus. Begitu dia. Terakhir, haram, tak boleh kita menginjak kubur. Jangankan menginjak kubur, duduk di kuburan saja tak boleh, haram hukumnya. Hadis dalam Sahih Muslim, lebih ringan terasa oleh orang yang kita injak kuburnya atau duduk di kubur itu dibakar hidup-hidup. Dibakarnya hidup-hidup, diserahkan minyak bensin ke dia, dibakar jenazah tadi hidup-hidup. Lebih ringan rasa sakit itu oleh jenazah itu dibandingkan dengan kita duduk di atas kuburnya. Itu dalam hadis itu, dalam hadis Sahih Muslim itu. Makanya hari itu lucunya ziarah kubur, tapi kuburan amaknya nyo duduknya injak. Ambo memang emosi yang pernah. Kan di kita kan makam tu kan ini batu keramik kan. Ini dari sini batu keramik pula kan. Ini kan kosong nih, ini kepala. Kebanyakan orang kita seperhatikan ketika menziarahi kubur nih, masuk dia ke dalam nih, duduk dia di dalam nih. Duduk dia di bagian yang keramik yang sebelah sini, kakinya di dalam kubur itu. Itu kurang ajar adab seperti itu. Saya kemarin ada yang saya marahkan itu. Pejabat tak tahu, saya pejabat surang aja lah. Kalau dalam masalah ini lebih ringan rasanya dibakar hidup-hidup dibandingkan dengan rasa sakitnya kita duduk di atas itu. Awak mendoakan ayah mak awak, tapi awak azab ayah mak kita. Itu dalam hadis Sahih Muslim itu. Tak boleh duduk, tak boleh meludah, tak boleh menginjak, tak boleh, tak boleh. Jangankan itu, dalam apa ya, dalam Tanbihul Ghafilin atau dalam apa, Imam Abi Lais As-Samarqandi, pohon apa, daun kayu jatuh ke kubur itu terasa ke bawah oleh yang meninggal dunia ini. Apalagi dengan kita injak, apalagi dengan kita berhappy-happy pula di dalamnya. Apalagi kalau kita bawa pula eskapator ke situ, berapa pun tak lagi ini. Ini jelas ini. Jadi tak boleh. Jadi kalau datang ziarah kubur bisakinah wal waqar,
dengan santai, dengan khusyuk, dengan khudu', tadarru'. Jangan kita ribut-ribut apa segala macam, injak, duduk tak boleh, meludah tak boleh. Tak boleh. Jadi duduk di kuburan tak boleh. Ya, menduduki kuburan, atas kuburan tu tak boleh. Kalau duduk di sampingnya tak apa-apa, silahkan saja kalau duduk di sampingnya. Tu akhlak daripada adab-adab kita dalam berziarah kubur. Nanti ada adab-adabnya, dianjurkan bersuci, kemudian apa yang dibaca ada, insyaallah akan kita bahas. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.